sampai acara kodi. Cari pasarnya. Kapan dapat 100%? Insya Allah nanti growth mindset peserta didik yang ada di Indonesia. Pola pikir adalah segalanya. Maka bermula dari pola pikir, kemudian berbentuk tindakan, kemudian nanti menghasilkan sebuah hasil. Jadi pola pikir akan mendikte tindakan yang dilakukan serta akan menentukan hasil yang diperoleh. Belajar cara mengenali suara PPT, pola pikir tetap. Suara yang menimbulkan kekhawatiran dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Nah, kita bisa identifikasi terus tuh. Pola pikir itu bisa diarahkan, bisa ditekan, bisa diintervensi sehingga berada pada posisi yang diinginkan. Rupanya dengan kita memberikan pujian itu juga akan mempengaruhi pola pikir mereka. Nah, untuk ini saya harapkan dari Bapak Ibu untuk menyampaikan bagaimana keadaan kelas kita. Coba jawab yang bagaimana pola pikir murid di kelas yang saya pimpin. Jadi kan Mian masuk ke kelas 11. Mereka langsung bilang kita bisa. Karena mereka belum coba, pas mereka sudah coba, mereka bisa. Kalau kita lihat di kelas, anak kita kan beda-beda kemampuan, Pak. Kadang-kadang kan motivasi belajar kemampuan sejarah kurang. Mau tetap aja udah ditanyain, saya nggak mau tanya lagi, kayaknya pertanyaan saya sama gitu. Jadi intinya dari dua yang sudah Bapak Ibu paparkan tadi, fit mindset ada di ruang kelas kita. Nah, kita masuk ke pembelajaran mendalam. Ketika kita disuruh pilih fit mindset atau grow mindset, kita akan pilih grow mindset. Oke. Kami dari kelompok 1 bernama kelompok Bes Gede. Kelompok Bes Gede. Tepuk 1. Semangat, Tepuk 2. bahagia, Tepuk 3. sejahtera. Bes Gede. Oke. Selanjutnya. Kami dari kelompok satu, dua, mana di mana guru paling keren, guru paling keren ada di kelompok kami. Mana di mana guru paling asik, guru paling asik ada di kelompok kami. Buat PPT bisa, buat PPT bisa, semuanya bisa di kelompok kami. Fahri, Azhara, lagi kau bisa. Silakan. Kami dari kelompok guru ceria. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Kita guru hebat. Penuh semangat. Guru ceria. Semangat, semangat, semangat. Yes. Beri kita top berkali-kali. Hadapan Bapak Ibu hebat semuanya hari ini bukan bermaksud ingin menggurui, tetapi hanya ingin berbagi ataupun sharing. Kita mulai dengan materi selanjutnya, prinsip dan pengalaman pembelajaran mendalam. Pertama ada prinsip pembelajaran mendalam. Di prinsip pembelajaran mendalam itu ada 3 prinsip utama. Ya, seperti yang kita lihat pada lingkaran, itu ada berkesadaran, kemudian ada bermakna dan menggembirakan. Bahwa dia penuh dengan kesadaran untuk datang ke sekolah, prinsip pembelajaran bermakna. Yang sudah didapatkan memahami tadi terhadap pengetahuan awalnya, tidak hanya hari itu dia bisa memahami materi itu, tetapi dengan jangka panjang yang di luar kelas misalnya. Yang ketiga, yang terakhir pada prinsip pembelajaran mendalam, yaitu menggembirakan. Proses belajar itu dapat bermakna yang akhirnya muaranya di mengembirakan, yaitu suasana belajar yang positif, menantang, menyenangkan, dan memotivasi.
Nah, selanjutnya pengalaman belajar. Kita lihat di sini ada lingkaran yang ingin saya tanyakan ke kelompok berdasarkan pengalaman. Boleh di kelompok Asur boleh. Jadi memahami yang pertama kita lihat di situ guru menyampaikan materi dulu tentang masalah pemanasan air dengan menggunakan tenaga surya. Nah, ketika refleksi melihat hasilnya, refleksi apa kelebihan dan kekurangan dari kedua metode itu refleksi. Demikian, terima kasih. Oke, rekan Pemahaman tadi itu ada di pertemuan pertama. Yang pertemuan kedua itu kan aplikasi. Di pertemuan ketiga itu refleksi. Kesempatan sesi yang diberikan kepada saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Ibu lebih banyaknya ke bermakna, berkesadaran dan menggembirakan. Tetapi Bapak Ibu, makanya di PM itu dibuatnya berputar, nggak dibuat 1, 2, 3. Bapak Ibu terus grow mindset, karena anak-anak yang Bapak Ibu didik sekarang ini bukan anak-anak yang lahir di tahun 70-an, 80-an. Jadi bedakan pola pikir kita dulu, yang dulu kita generasi dulu dengan generasi Gen Z ini. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Saya mohon maaf kalau ada memang kekurangan dari saya, kesalahan. Aturannya harimau akan kalah dengan Samson. Samson kalah sama Delila dan Delila kalah oleh harimau. Oke, 1, 2, 3. Membahas tentang asesmen dalam pembelajaran mendalam untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid. Berarti ada 2 tujuan asesmen. Yang pertama adalah mengetahui kebutuhan belajar dan mengetahui CP. Selama ini kita sudah belajar tentang pembelajaran mendalam, tapi kalau pembelajaran kita sudah mendalam, kalau asesmennya belum mendalam, itu menurut orang-orang sama juga 0. Karena asesmen sama pentingnya dengan pembelajaran di kelas, harus mendalam juga ya. Padahal kalau kita lihat soalnya cuma 1 biji, manakah lokasi yang paling bagus? Tapi menganalisisnya, ya inilah yang sudah masuk ke mendalam. PM ini Bapak Ibu boleh memilih taksonomi mana aja boleh dipakai. Kita cuma tahu 1 taksonomi, yaitu taksonomi Bloom. Mengingat, memahami, menganalisis, menerapkan, mencipta, mengevaluasi. Taksonomi Solo itu dia beririsan juga sama taksonomi Bloom. Yang paling tinggi tingkatan dari taksonomi Solo adalah berpikir abstrak yang mendalam. Beririsan sama PM kita itu termasuk ke refleksi. Ada yang mau mencurahkan pendapat? Bagaimana pengaruh penilaian formatif terhadap kelas Ibu Sari? Jadi penilaian menggunakan metode PBL itu lebih efektif ketimbang menggunakan metode selama. Demikian. Penilaian formatif itu harus lebih banyak dibandingkan dengan penilaian sumatif karena proses lebih penting daripada hasil ya. Jadi sama-sama kita memperbaiki diri dalam rangka growth mindset tadi. Selesai sudah tentang asesmen. Asesmen formatif itu adalah asesmen yang dilakukan untuk memperbaiki. Memperbaiki apa? Memperbaiki proses. Terima kasih, saya tutup dan saya kembali kepada moderator. Kesalahan dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asesmen paling bawah, kemudian ada pengalaman belajar, di atasnya ada desain pembelajaran, di atas sekali ada identifikasi. Guru yang pertama. Kak Mursyidin. Yang 1. Dina Rahmayani. Yang terakhir 1.